Menunggu sampai jam 12 silakan menikmati bakso. Sambil mendengarkan, sambil mencicipi salah satu produk. Terus. Bekasi hebat kan? Bekasi. Nah, ini contohnya di play. Ini contoh kasus yang kami miliki ya. Ini kembali dengan sertifikat distonia dijalani seperti ini pasien ini, kemudian sebelahnya di play. Setelah udah disuntikin stem cell dia sudah bisa jalan normal kembali. Ini pasien udah usia lanjut ya. Awalnya dia seperti menjadi sulit gitu berjalan. Nah ini diremajakan lagi selnya lagi kayak gini. Next. Ini coba jalan lagi. Oke. Ini dengan kasus Parkinson ini juga pasien kita masalah pada otaknya substansial nigra dan langsung play sebelahnya. Kalau udah diberikan stem cell dia udah bisa balik lagi jalan seperti ini. Ini kasus-kasus yang ada di tempat kami ini sudah kami tangani. Mudah-mudahan apabila ada kerabat atau orang-orang yang dikasihi yang memiliki penyakit kronis boleh nanti ditanya ke Mbak Bella, nanti diharapkan ke kami seperti itu. Baik, silahkan dilanjutkan caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi sampingan di sini ada promo. Ada banyak. Ada itu ada. Baik, makasih waktunya. Terima kasih Dok. Nanti di akhir acara mungkin ya. Di akhir acara nanti. Mana dari kandung mereka? Pendidikan korek. Terima kasih waktunya Ibu semuanya. Untuk selanjutnya kita panggilkan Dr. Setiawan yang akan memberikan sharing kepada kita terkait dengan kesehatan jantung kita. Kepada Dr. Setiawan kami persilakan. Ini mungkin CV beliau akan dibaca oleh Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bella, lulus dari Fakultas Tersebut. Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Riki ya. Saya izin untuk mengenalkan Dr. Setiawan Widodo. Jadi Dr. Setiawan Widodo ini adalah dokter spesialis jantung yang spesialisasinya di gangguan irama jantung. Jadi kan irama jantung biasanya nah kalau tiba-tiba nah itu biasanya lanjutan selanjutnya itu harus dikonsultasikan ke Dr. Setiawan Widodo. Jadi Dr. Setiawan Widodo ini sarjana kedokterannya dari Fakultas Kedokteran UGM tahun 2001 sampai 2005. Kemudian pendidikan profesi dokternya itu di Fakultas Kedokteran UGM 2005 sampai 2007. Kemudian presiden pendidikan jantung dan pembuluh darahnya di FKKMK UGM tahun 2015 sampai 2019. Kemudian untuk fellowship elektrofisiologi dan kardiopesik di RS Hasan Sadikin tahun 2024 sampai 2025. Untuk jadwal prakteknya di hari Senin jam 15 sampai jam 20, di hari Kamis jam 15 sampai jam 20 dan hari Sabtu jam 15 sampai 20. Nanti akan disampaikan lagi mungkin di akhir sesi Dr. Setiawan akan kami tampilkan lagi untuk jadwal prakteknya. Boleh Bapak Ibu kalau mau foto terlebih dahulu. Oke, saya persilakan kepada Dr. Setiawan, silakan Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin lebih enak berdiri. Terima kasih. Mungkin tadi sudah sekilas diperkenalkan. Nama saya Setiawan Widodo sesuai dengan namanya dari orang Jawa. Jawa Bulan gitu ya. Karena pakai O, kalau dari Sunda berarti tidak ada jadinya nggak pantas. Jadi dari Jawa, saya salah satu dokter jantung di mitra keluarga yang berhubungan dengan gangguan irama jantung. Jadi sebenarnya saya itu tukang listrik. Kalau jantung itu macam-macam, Bapak Ibu. Ada yang tukang pipa, misalnya tukang pasang rem itu tukang pipa. Ada lagi tukang listrik. Saya ada PLN sebenarnya, makanya saya bagiannya hubungannya dengan listrik. Nah, biasanya
gangguan irama jantung itu jadi salah satu bagian dari jantung yang terlupakan. Biasanya orang berpikirnya saya pasang ring, saya ada sumbatan enggak, saya serangan jantung enggak, saya jantungnya bocor enggak, saya jantungnya pernah seperti itu. Tapi satu hal yang lupa itu saya punya gangguan irama jantung atau tidak. Itu biasanya terlupakan. Padahal jantung itu bisa kerja kalau ada listriknya. Saya selalu ibaratkan kalau kita punya rumah itu nggak ada listriknya, dia akan gelap. Nyetel TV nggak bisa, nyalain AC nggak bisa, bahkan kita kemana-mana juga akan menjadi gelap. Nah itu merupakan analoginya, sehingga aritmia atau gangguan irama jantung jadi salah satu hal yang penting. Kalau kita bicara irama jantung, berarti kita bicara tentang denyut jantung. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah menari, bisa ya, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu itu di launching istilah menari itu di BK waktu itu bertepatan dengan hari jantung sedunia. Jadi menari itu adalah meraba nadi sendiri, gitu ya. Kenapa? Karena dia bertujuan untuk menghitung detak jantung. Detak jantung itu normalnya itu 60 sampai 100 kali per menit. Ya, kalau kurang dari 60 itu kita sebut terlalu lambat. Nanti istilah kedokterannya disebut bradykardi. Kalau lebih dari 100 kita sebut dengan detak jantungnya terlalu cepat, atau kita sebut dengan takikardi dalam bahasa medisnya. Nah, kalau 60 sampai 100 kita sebut normal. Walaupun secara frekuensi normal, tapi belum tentu itu juga normal, karena harus ada syarat yang lain. Jadi detak jantung 60 sampai 100 dan syaratnya harus teratur. Jadi bisa jadi 60-70 kali per menit, tetapi iramanya nggak teratur. Karena disampaikan kayak orang juga seperti itu juga nggak normal. Normalnya harus teratur, dengan frekuensi 60 sampai 100. Nah, untuk tahu itu, pertama yang harus kita lakukan sebagai pencegahan di rumah adalah dengan menari. Caranya gimana? Kita melakukan perabaan nadi ada di tangan, saya di bawah jempol, ibu jari dengan 2 jari. Silakan boleh sambil hitung masing-masing. Disarankan menggunakan yang di jari. Di sini bisa, tetapi tidak direkomendasikan. Jadi silakan direkomendasikan dengan menggunakan menghitung detak jantung di tangan. Kemudian hitung selama 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30 detik. Kalau sudah dikalikan 2. Atau hitung selama 60 detik. Nah, itu adalah detak jantung dari Bapak Ibu semua selama 1 menit. Itu menari dan harus sering-sering dilakukan, gitu ya. Ada lagi metode lain, mungkin sekarang udah banyak pakai smartwatch. Smartwatch biasanya juga sekarang banyak ya yang bisa menghitung nadinya, ada yang bisa mereview apakah ini detak jantungnya teratur atau tidak. Nah, kalau aritmia itu apa? Nah, sesuai bidang saya dokter listrik ya, berarti yang disebut dengan aritmia itu adalah gangguan yang terjadi pada aliran listrik di jantung, gitu ya. Jadi jantung itu bisa tadi lebih dari 100 terlalu cepat, atau kurang dari 60 dari terlalu lambat, atau dia mungkin 60 sampai 100 tetapi tidak teratur. Nah, itu juga menjadi salah satu jenis dari gangguan irama jantung, gitu ya. Seberapa sering dan serius gangguan irama jantung itu? Ternyata dari data yang ada, angka kejadiannya itu antara 1,5 sampai 5%. Artinya apa?
dari 100 orang yang ada di sini, mungkin 2 sampai 5 orang itu akan atau mengalami gangguan irama jantung. Itu ya, jadi 100 orang itu ada 2 sampai 5 orang menderita gangguan irama jantung. Sayangnya kebanyakan itu tidak bergejala, gitu ya. Makanya kebanyakan 2 sampai 5 itu menjadi tidak valid, karena jangan-jangan bisa jadi lebih dari 5%, karena tidak pernah merasa keluar sama sekali, jadi dianggap biasa saja. Jangan-jangan berdebar, cepat pikirannya, oh saya lagi marah, oh saya mungkin lagi banyak pikiran, dan macam-macam, mungkin berpikirnya seperti itu, padahal itu merupakan salah satu gangguan irama jantung. Nah, dari 2 sampai 5% tersebut ternyata hanya sedikit yang berbahaya, kurang dari 1% yang menyebabkan henti jantung, artinya menyebabkan kematian itu jarang. Sedangkan yang tidak bergejala itu sedikit, dan sisanya yang tidak berbahaya itu, yang sedang-sedang saja itu kebanyakan tidak bergejala, itu justru yang lebih banyak, makanya menjadi tidak valid, gitu ya. Dan kemudian komplikasinya apa? Dari orang dengan gangguan irama jantung, ya yang paling bahaya itu bisa henti jantung, kemudian bisa stroke, tadi kalau iramanya tidak teratur itu bisa stroke sumbatan, kemudian juga bisa terjadi gagal jantung. Jadi kalau detak jantungnya terlalu cepat, misalnya 110 terus, itu lama-lama jantungnya capek seperti orang lagi, lama-lama jantungnya jadi lemah untuk mengumpat. Nah, contoh siapa nih? Salah satu yang paling ramai waktu berapa tahun lalu ya, yang ada yang meninggal, suaminya artis. Bukan. BCL, ya, BCL, suaminya BCL. Nah, itu ada salah, itu kan beredarnya gangguan irama jantung, tetapi presisinya ternyata ada salah satu gangguan irama jantung yang memang munculnya malam hari, namanya bergada. Nah, itu tiba-tiba malam tidur bisa tiba-tiba iramanya terlalu cepat, bisa sampai henti jantung. Tetapi itu kejadiannya tidak terlalu banyak, ya. Nah, ini tadi bahwa detak jantung itu bisa terlalu lambat, bisa terlalu cepat. Makanya ada beberapa jenis gangguan irama jantung. Yang pertama itu bradikardi, detak jantungnya terlalu pelan. Misalnya 30 kali per menit, 40 kali per menit, kita sebut terlalu pelan itu kalau kurang dari 55 kali per menit. Jadi kalau detaknya 55 atau kurang, kita sebut detak jantungnya terlalu pelan. Nah, kalau takikardi sebaliknya, detak jantungnya terlalu cepat, misalnya 110, 120, bisa sampai 220 sampai 250. Jadi jantung itu udah kayak bergetar aja, terlalu cepat karena dia terlalu cepat. Nah, takikardi juga bermacam-macam. Kemudian kontraksi prematur. Jadi tadi kalau mungkin pernah merasakan detak jantung itu tiba-tiba kayak ada yang nendang, misalnya normal lagi terus, nah kayak ada yang nendang. Nah, itu kita sebut dengan kontraksi prematur, dan itu banyak terjadi. Yang cuma tadi kadang-kadang tidak aware dengan itu. Kemudian atrial fibrillasi. Nah, ini adalah gangguan irama jantung yang paling banyak. Dan ini 1/3 sampai 2/3-nya menjadi salah satu penyebab stroke sumbatan. Ini tenang-tenang. Nah, atrial fibrillasi itu temannya atrial flutter. Itu juga sama salah satu penyebab dari sumbatan. Ini merupakan, sebenarnya masih banyak gangguan irama jantung, tetapi ini menjadi beberapa poin yang paling sering. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya prinsipnya sama dengan gangguan jantung yang lain, bahwa penyebab gangguan jantung itu ada 2 secara umum. 1 yang bisa dirubah, dan 2 yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah apa? Jenis kelamin. Jadi dari kecil laki-laki dan perempuan itu memang angka kejadiannya berbeda-beda, ya. Yang kedua apa? Usia. Setiap dari kita, setiap hari, setiap waktu nambah usia. Semakin nambah usia, artinya fungsi tubuh kita juga berkurang. Kalau kita berbicara dengan gangguan irama jantung, berarti baterainya sudah mau habis. Jadi kalau kita punya HP itu ada lifetime-nya, mobil listrik ada lifetime garantinya itu ada.
dan jantung itu juga mengalahkan karantina. Semakin nambah usia, ada sumbatan, kemudian ada listriknya juga mulai berkurang, nah itu juga berpengaruh. Yang ketiga, faktor keturunan. Faktor keturunan itu artinya orang tua yang satu darah itu kemudian anak juga mengalami gangguan yang sama, itu keturunan. Kalau yang bisa dirubah apa? Biasanya disebut dengan faktor risiko. Nah, misalnya orang dengan diabetes mellitus, pasien dengan hipertensi, pasien dengan dislipidemia, jarang olahraga, merokok, stresor tinggi, nah itu menjadi salah satu faktor risikonya. Nah ini salah satu penyebabnya tadi, ini termasuk yang bisa dirubah tadi, gangguan elektrolit. Biasanya orang-orang dengan diare, kemudian gangguan elektrolit keluar, dia mengalami gangguan irama. Kemudian gangguan tiroid, biasanya paling sering hipotiroid atau gondok ya. Gondok itu juga berpengaruh. Kemudian efek samping obat bagi seorang yang mengkonsumsi obat dalam jangka waktu tertentu, tetapi tidak semua jenis obat, itu juga bisa berpengaruh gangguan irama jantung. Kemudian merokok tadi saya sebutkan, konsumsi alkohol, hobinya ngopi yang berlebihan, itu juga menjadi salah satu faktor risiko, serta obat-obat atau minuman-minuman stimulan, misalnya apa namanya stimulan, kalau boleh nyebut merek misalnya kayak apa ya, Katinden, extra jos, biasanya kalau yang lembur, kemudian minum itu juga berpengaruh. Kemudian sleep apnea. Sleep apnea itu biasanya kalau tidur malam tiba-tiba dia kayak hilang nafasnya sendiri, kayak orang ya belum tiba-tiba berhenti napas lama, terus dia bangun lagi, itu sleep apnea. Itu juga berisiko gangguan irama jantung. Kemudian gangguan darah tinggi, diabetes, serta penyakit-penyakit jantung koroner atau penyakit akut lainnya. Ini merupakan salah satu pertanda simptom awal seseorang mengalami gangguan irama jantung. Yang paling sering itu adalah berdebar-debar. Ya, jadi berdebar-debar itu bukan tanda marah aja, Pak. Bukan tanda dikejar-kejar apa, bukan. Itu ya, bukan dikejar-kejar hutang, bukan tanda hutang, nggak ada bisa direstitusi ya Bu ya. Nah, jadi bukan karena itu. Tapi ternyata salah satu gejala irama jantung itu seperti itu. Kemudian tadi dengan meraba nadi menari, kita bisa mengukur ini kurang dari 55 atau ini lebih dari 100. Nah, kalau lebih dari 100 hati-hati, kurang dari 55 hati-hati, jalan ya. Kemudian pas seseorang itu sering pusing, paling sering pusingnya pusing kayak vertigo, jadi kayak berputar, kayak enteng, jadi hilang keseimbangan, itu pusingnya seperti itu, bukan sakit kepala, bukan lagi pusing. Kemudian breakout, tiba-tiba gelap tapi tidak sampai pingsan atau sampai pingsan, itu menjadi cara ketemuannya. Kemudian berikutnya apa? Mudah lelah atau gampang capek, misalnya biasanya jalan misalnya bisa 1 kilo mungkin 500 meter udah ngos-ngosan gitu ya, terus aktivitas di rumah berberes juga mulai berkurang, kemudian disertai dengan sakit dada. Ini merupakan salah beberapa tanda gangguan jantung secara umum dan gangguan seseorang itu mengalami gangguan kelistrikan jantung. Nah, gimana kita cara mendiagnosisnya? Pada prinsipnya yang pertama adalah menghitung detak jantung. Itu screening yang bisa dilakukan di rumah. Boleh menggunakan smartwatch juga boleh, tapi lebih bagus menghitungnya ke sini. Kemudian kalau memang ada tanda-tanda gangguan tadi kurang dari 55 atau lebih dari 100, kemudian ada gejala, silakan konsultasikan ke dokter. Karena harus dilakukan beberapa tes ini, mulai dilakukan rekam jantung yang standar biasa, kemudian bisa dilakukan USG jantung atau ekokardiografi, itu untuk melihat bagaimana katup jantungnya, bagaimana denyut jantungnya dan lain-lain. Kemudian bisa dilakukan treadmill test untuk melihat kemampuan apakah kalau aktivitas menaikkan detak jantungnya juga ikut naik atau tetap tidak bisa naik, gitu ya, karena udah nggak kuat baterainya. Kalau akhirnya udah apa namanya ya? Ya, akhirnya udah suap. Jadi harusnya kalau disuruh lari dia ikut naik, ampernya nggak mau naik ampernya, jadi detak jantungnya nggak naik. Kemudian kita bisa lakukan Holter. Holter itu melakukan rekam jantung, tetapi 24 hingga 48 jam. Jadi nanti dipasang alat kayak rekam jantung, terus bentuknya kayak sabuk, nanti dibawa pulang. Nanti di rumah aktivitas, cuma nggak boleh mandi aja.
itu 24-48 jam biasanya seperti itu, atau dilakukan studi elektrofisiologi. Studi elektrofisiologi itu kita tes, jadi kayak tukang listrik beneran Pak. Jadi nanti dimasukkan alat kabel itu ke jantung, nanti kita tes satu-satu alatnya, biasanya lewat pembuluh darah di paha masuk gitu. Tapi jangan bayangkan kabel itu kabel kayak seperti itu ya, kecil kabelnya, masukkan lewat paha gitu sampai ke jantung, nanti kita tes masing-masing titik listriknya. Ini gimana, ini gimana, ini gimana, sampai tahu gimana yang konsletnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan namanya studi elektrofisiologi. Nah, pengobatannya gimana? Kalau kita ada gejala, ada keluhan, kita lakukan pemeriksaan yang menyeluruh supaya tahu ini gangguan jantungnya apa, gangguan iramanya apa, gitu kan? Setelah itu baru kita lakukan pengobatan aritmia. Karena dari 5 jenis gangguan irama jantung tadi itu ternyata itu hanya sebagian itu, banyak sekali gangguan irama jantung secara keseluruhan. Sehingga masing-masing gangguan irama obatnya juga berbeda-beda. Ya, ada yang hanya memerlukan perubahan gaya hidup, artinya olahraganya ditambah, kemudian tensinya dijaga, kemudian gula darahnya dijaga, rokoknya stop, kemudian kopinya stop. Misalnya, ada yang merokok, Bapak Ibu? Enggak ada. Enggak ada di sini, ada di mana? Kalau di luar. Di sini enggak ada yang merokok ya kalau ya. Ya, di sini enggak ada yang merokok. Nanti di rumah atau di luar rokok gitu ya. Nah, merokoknya juga harus stop. Kemudian dengan obat-obatan, yang tadi saya sampaikan, tergantung jenisnya. Ini tugas dokter. Kalau yang satu tugas dari pasien. Kemudian bisa dengan obat-obatan, atau bisa juga menggunakan prosedur medis tadi ya, elektrofisiologi atau pemasangan alat pacu jantung. Jadi ada dua, ada bradikardi yang detak jantungnya terlalu pelan, berarti kita harus tambah listrik yang kita bantu. Dengan apa? Dengan alat namanya pacu jantung. Karena kalau enggak, dia nggak akan kuat. Mobil itu nggak bisa jalan biar kaki soak. Kita sambungkan alat kayak baterai kecil di bawah kulit. Jadi kita lakukan presisi di bawah kulit, kemudian kita hubungkan dengan kabel ke jantung, kemudian kabelnya itu dihubungkan dengan baterai. Biasanya baterainya itu bisa 8 sampai 10 tahun, tidak bisa dicas tadi ya. Jadi nggak bisa tiap hari dicas, nggak kayak mobil listrik tiap hari dicas, itu nggak bisa. Jadi dia hubungan dengan baterai kecil seukuran segini, nanti dimasukkan ke bawah dan kulit, nanti dihubungkan dengan jantung. Dia akan bekerja ketika hatinya soak. Ketika detak jantungnya tiba-tiba turun 50, dia akan bekerja, dia akan mengeluarkan listrik, nggak kasar kayak setrum gitu enggak. Jadi biasa aja, aktivitas seperti biasa. Bentuknya kayak, jadi nanti ketika detak jantungnya pelan, dia akan mengeluarkan listrik supaya jantungnya berdetak. Karena kalau enggak berdetak, berhenti jantung, artinya seperti itu. Kemudian yang kedua yang ablasi itu dengan alat yang tadi, atau bisa juga dengan bedah. Ini perubahan gaya hidupnya, jaga tekanan darah, normalnya di bawah berapa? 140/80. Ada yang punya darah tinggi? Banyak. Ya. Banyak ya. Banyak ya Pak. Ya, di sini mungkin ada, karena kalau darah tinggi itu mungkin paling banyak ya, paling banyak angka kejadian. Apalagi di usia 50, kalau perempuan biasanya sudah menopause, itu lebih tinggi risikonya. Kemudian diabetes ada yang punya? Ada. Yang punya gula sama diabetes ada? Lengkap berarti ya. Tambah yang merokok juga ada? Nah, 3. Jadi ada punya 3 ya Pak ya? Merokok, gula, hipertensi lengkap ya, lengkap. Tambah kopi juga? Oke, sip. Jangan, kapan ketemu saya Bapak? Enggak, semoga sehat semua. Merokok juga, alkohol juga, ngopi juga, itu berpengaruh ya. Kemudian tadi benar, olahraga teratur setiap hari apa? Sebulan sekali ya? Mungkin jangan sebulan sekali Bapak ditambah. Seminggu 5 kali? Iya sih. Idealnya seminggu itu 3-4 kali. Satu kalinya cukup dengan jalan. Terserah hobinya apa, jalan boleh, sepeda boleh, jogging boleh, itu 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam. Silakan seminggu 3 kali. Mau 5
kali seminggu boleh? Boleh, karena itu minimal 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Itu 30 menit sampai 60 menit. Olahraganya apa? Menyesuaikan. Kemudian jaga berat badan. Berarti diet. Ya, ini yang susah ya. Ya. Jadi harus diet. Siapa tahu tadi yang UKM ada yang jualan obat diet. Nah, kalau ada bisa dipromosikan berat badannya turun, gitu ya. Itu jaga berat badan. Nah, terapinya ini yang tadi ya. Terapinya yang tadi satu dengan obat-obatan. Ingat, pasien dengan gangguan irama jantung, obat-obatan itu tidak bisa menghilangkan, hanya menekan. Contoh, kalau saya selalu mengibaratkan seperti ini, kita punya rumah, kemudian ada salah satu kabel yang terkelupas, konslet. Kadang dia mati, kadang dia nyala. Kalau stop kontaknya kadang nyambung, kadang enggak, nyala. Jadi kadang-kadang listrik tiba-tiba aman-aman aja, tiba-tiba anjlok, terus dibenerin lagi, nyala lagi, anjlok lagi. Nah, karena ini berhubungan dengan kabel, makanya obat itu tidak bisa menggantikan kabel itu. Paham ya? Jadi dia misalnya bergetar, ya dia hanya menekan dia supaya iramanya turun di bawah 100, tapi fokus konsletnya tetap aja. Jadi akan long life kemungkinan menggunakan obat, gitu ya. Karena yang tadi saya sampaikan, dia tidak memperbaiki kabelnya, hanya mengurangi supaya detaknya mendekati normal. Tapi kalau dibuka satu-satu ini tetap aja dia kabelnya konslet. Itu yang harus dipahami dari Bapak Ibu semua. Yang kedua, kardioversi. Kardioversi itu kalau pernah lihat yang di film-film, kalau sekarang kan kalau yang punya cucu film Korea kan yang banyak yang dokter itu apa? Dikejut listrik. Nah itu juga kardioversi. Sama, kardioversi hanya mengubah yang tadinya cepat dan berbahaya, misalnya detak jantungnya 220, 230. Kalau kita biarkan pasien ini bisa connect, kita berikan kejut listrik supaya dengan cepat dia kembali normal. Tapi setelah itu bisa cepat lagi nggak? Bisa seperti itu. Nah berikutnya kateter ablasi. Nah kateter ablasi inilah yang sekarang lagi menjadi salah satu terapi definitif untuk dilakukan gangguan irama jantung untuk yang detak jantungnya terlalu cepat. Caranya gimana? Tadi saya sampaikan, kita tes tadi. Ini saya analoginya pakai bahasanya listrik. Kita masukkan alat kabel tadi ke dalam jantung, kita cari di mana titik yang konslet, kemudian kita solder yang konslet. Kita solder supaya yang konslet tadi nyambung lagi. Akhirnya apa? Ya dia tidak akan bermasalah. Itu ablasi. Bukan operasi yang dibuka, bukan. Jadi pasiennya nyuruh saja, cuma masuk alat kecil dari pembuluh darah paha, masuk, kita cari mana titik yang bermasalah konslet yang rusak kabelnya, kemudian kita lakukan solder. Kita berikan namanya radiofrekuensi supaya kabelnya lurus lagi sehingga irama cepatnya dia tidak muncul lagi. Yang berikutnya pemasangan pati jantung. Nah ini yang tadi, kalau yang ablasi itu yang detak jantung cepat, kalau yang pemasangan device kayak pacemaker pati jantung itu untuk yang detak jantungnya terlalu lambat. Yang tadi saya sampaikan yang menggunakan alat di bawah baterai di bawah kulit. Kapan saya harus ke rumah sakit? Ini merupakan salah satu tanda alarmnya. Ada 4 tanda alarm. Kapan saya harus ke rumah sakit, khususnya ke IGD? Ya, kalau cuma berdebar-debar ringan nggak harus ke UGD. Tapi kalau ke UGD, kalau disertai dengan gangguan sesak nafas dan sakit dada. Jadi berdebar, tapi sertai dengan sesak nafas atau nyeri dada, harus segera ke IGD. Gitu ya. Kemudian dizziness tadi, detak jantungnya terlalu cepat atau terlalu lambat. Misalnya kok saya pusing, irama nadanya cuma 40, harus ke UGD. Dizziness itu kayak vertigo gitu, harus ke UGD. Entah itu detak jantung cepat atau lambat. Kemudian bisa dengan blackout dan pingsan, gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4 ini merupakan tanda Bapak Ibu seandainya irama jantungnya cepat atau lambat dan ada 4 gejala ini, wajib harus ke IGD untuk mendapatkan penentuan jenis irama jantungnya apa, kemudian pengobatannya apa, definitifnya apa.
gitu ya. Yang ini harus dihafal dan harus benar-benar diingat, karena jangan sampai yang ini malah datangnya ke poliklinik takutnya menjadi terlambat. Oke, mungkin dari saya itu saja. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan boleh. Ya, terima kasih Dr. Setiawan atas paparannya. Semoga informasinya dapat menambah wawasan, membuka kesadaran dan menjadi langkah kecil namun berdampak untuk hidup yang lebih sehat. Nah, mungkin sebelum kita akhiri ada 3 pertanyaan yang kita buka. Silakan. Bismillah. Dokter, boleh nanya? Nama saya Mulyani. Tadi ada ciri-ciri yang harus kita perhatikan. Yang tadi ada dadanya nyeri. Dada itu kan luas ya dok ya. Adakah tertentu dada sebelah kiri atau kanan atau titik di mana yang perlu diperhatikan? Yang pertama. Kemudian tadi yang pusing tadi ya. Kalau pusing tapi kalau detaknya ini normal, kita ceknya, kita pusing tapi kita uji itu, oh itu range-nya masih normal. Apakah ini kategori indikasi ini atau yang lain? Terima kasih. Baik Bu, yang pertama tadi nyeri dada. Sebenarnya kalau kita bicara nyeri dada pada jantung itu ada 2. Satu dengan sumbatan, misalnya orang yang serangan atau sumbatan pembuluh jantung. Yang satu dengan gejala tambahan pada gangguan irama jantung. Prinsipnya nyeri dada kalau yang berhubungan dengan irama jantung berarti harus ada gangguan iramanya. Artinya detak jantungnya terlalu cepat atau terlalu pelan. Itu syaratnya dulu. Gitu ya. Nyeri dadanya bisa di kanan, di kiri, tetapi kalau irama jantungnya pelan misalnya 30, nyeri dada itu sangat mungkin berhubungan. Atau sebaliknya detak jantungnya terlalu cepat, nyeri dada bisa berhubungan dengan gangguan irama. Kalau dengan yang berhubungan dengan sumbatan atau penyakit jantung koroner itu biasanya nyerinya di sebelah kiri. Nyerinya di sebelah kiri, kemudian kadang penjalaran sampai ke leher, ke rahang, sampai ke tangan kiri biasanya. Nah, kalau kita bicara nyeri dada kiri apakah di jantung atau enggak, belum tentu. Karena nyeri dada itu juga punya yang lain juga. Paru juga sakit dada. Kita dipukul juga atau ketabrak atau apa, lewat ketabrak juga sakit dada. Tapi harus ada faktor lainnya. Misal tadi ada rokok, ada kopi, ada hipertensi, ada diabetes, dia sakit dada. Hati-hati. Gitu ya. Usia juga masuk. Itu artinya apa? Kalau hanya sakit dada, ada faktor resiko, kita harus hati-hati, aware terhadap itu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau nyeri dada, misalnya usianya masih muda, nggak ada faktor risiko, oke lah ini kita bisa lihat, kita mungkin bukan. Tapi kalau usia-usia, mohon maaf kalau di sini kan rata-rata di atas 60 ya, apa itu ya. Artinya secara faktor risiko ada. Kemudian apalagi tadi ada yang rokok, yang ngopi, ya gula, ya kencing manis, ya itu semuanya ada paket lengkap. Plus ada nyeri dada, hati-hati. Kita harus berpikir ke situ sampai terbukti tidak, gitu ya, sampai terbukti tidak. Dia lihat. Yang kedua, kalau detak jantungnya 60 sampai 100, tapi pusing. Nah, sama pusing itu juga bukan punya jantung saja. Nah, tetapi pusing yang berkelanjutan dan kita pernah berobat ke dokter saraf misalnya dikatakan normal, hati-hati. Jangan-jangan penyebab lainnya salah satu panisnya adalah gangguan irama jantung. Satu itu. Yang kedua, tadi menari 60 sampai 100 itu hanya sebagai screening saja. Tetapi irama jantung yang 70 pun bisa nggak normal. Karena tadi yang bradikardi, yang irama jantung paling itu ternyata sumber listriknya, kalau ibarat ini rumah itu kan sumber listriknya itu cuma ada satu di depan, apa namanya, sekringnya. Nah kalau misalnya 70 tapi sekringnya di kamar, itu nggak benar, nggak normal. Itu bisa terjadi. Nah, makanya kalau memang ada pusing yang dalam jangka waktu lama sudah berobat misalnya dokter saraf dikatakan normal itu salahnya. Hati-hati juga, jangan-jangan penyebab lain. Salah satunya gangguan irama jantung, meskipun detak jantungnya masih di antara 60 sampai 100. Gitu ya. Kalau saya boleh tambahkan, pertanyaan kedua jawabnya gampang.
pusing jantung normal, dia tanggal. Kalau tanggal 20. Nah, di atas 20 ke atas ya itu. Ada pertanyaan lanjut, silakan. Terima kasih dok, nama saya Zainal. Ini saya mohon clearance nih. Ini terkait masalah minum kopi merupakan penyebab kalau dari sakit jantung merupakan pemicu bukan faktor utama. Cuman di WA itu di sosmed itu kok ini justru digalakkan lah istilahnya. Asalkan jangan pakai gula, apalagi gulanya. Maksud saya, bagaimana menurut ya ini kan pilihan nih. Kalau yang terlanjur seneng kopi pahit itu kalau tidak minum kopi kayaknya belum sempurna. Pusing ya Pak? Ya pusing sih ya, itu gitulah. Satu, yang kedua terkait dengan nyeri tadi yang dinamakan itu pertama. Nyeri beberapa faktor itu, artinya ininya faktornya banyak. Cuman maksud saya menurut dokter jantung, kan kita tidur itu kan misalnya apa ya, kalau orang Jawa bilang rumah. Ya, tapi ada sebagian ya bagi yang menekuni agama itu tengkurapnya adalah mana ya? Nah, kenapa? Alasannya karena jantung itu ada di sebelah kiri. Itu jadi maksud saya, jika ada pertanyaan seperti itu sakit, misalnya sakitnya kiri atau kanan, kan kita ada skala prioritas, apalagi kita rumahnya jauh dan tua nggak ada yang nganterin. Maksudnya kalau yang kiri ini ya pokoknya apapun juga. Nah, tapi kalau yang sini masih nunggu cucu dulu, anaknya pulang dulu dan nanti. Kira-kira mohon lihat pengalaman dokter seperti mana, karena kita ini kadang-kadang hidup ini ada pilihan. Ya kan nih, mana yang pertanyaan nomor 2? Mungkin itu dokter, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yang pertama kopi. Kopi itu memang yang berlebihan yang tidak dianjurkan. Jadi prinsipnya kalau baca di penelitian sekarang itu kopi itu diizinkan itu satu cangkir per hari. Ya, tetapi ini penelitiannya di Eropa bukan di Indonesia. Ya, dan cangkirnya Eropa sama kita, kalau kita kan cangkirnya gede, di Eropa cangkirnya kecil ya. Beda, ya kan? Beda ya. Jadi itu memang tidak bisa diadopsi secara murni. Tapi penelitiannya cangkir kopi itu bagus untuk jantung dengan catatan 1 cangkir sehari, dan itu penelitian di Eropa. Yang pertama itu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, tetapi ada catatannya pada pasien-pasien dengan hipertensi tidak dianjurkan meskipun 1 cangkir sehari. Kenapa? Karena kafeinnya itu merupakan stimulan, karena dia membuat detak jantungnya terlalu cepat. Yang terjadi apa? Tensinya naik lagi. Ya, jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi kalau ngopi sehari 1 cangkir, memang pasien atau orang ini tidak ada keluhan apapun, artinya nggak ada darah tinggi, nggak ada gula, nggak ada apa-apa, 1 cangkir boleh. Tapi kalau lebih dari itu tidak dianjurkan. Apalagi kan dianjurkan, tetapi punya darah tinggi itu juga tidak boleh. Itu ya, 1 cangkir sehari. Nah, silakan diimajinkan sendiri, karena itu 1 cangkirnya di Eropa itu sama sama cangkirnya di kita, gitu ya. Itu pertama. Yang kedua untuk nyeri dada. Nyeri dada itu biasanya memang kalau jantung itu yang kiri, nyerinya itu kayak berat, kayak tidak ditekan. Kalau baca di buku-buku atau di buku katanya kayak diinjek gajah, katanya saking nyerinya dan itu menjalar. Kalau yang di kanan itu memang kemungkinan besar bukan. Saya tidak bilang pasti bukan, tapi kemungkinan besar bukan, karena semua harus ada pemeriksaan lanjutan. Nah, clue-nya walaupun tidak pasti, kalau nyeri dada kiri bisa ditunjuk membaik dengan
atau ditekan sakit atau dipijit-pijit enakan, kemungkinan bukan jantung. Saya nggak jawab pasti ya, kemungkinan bukan jantung. Misalnya saya nyeri dada di kiri, terus kalau saya buat ngangkat tangan gini ikut sakit, ke atas gini ikut sakit atau ikut nggak nyaman. Terus kalau saya kasih oles misalnya balsam atau counter pain kok enak, turut enak, mungkin bukan jantung, mungkin ya, karena semua harus dicek semua, kemungkinan bukan jantung. Jadi kalau yang bisa di-pointing, bisa ditunjuk, kemudian nyerinya memberat dengan tarik nafas, memberat dengan gerak, membaik dengan dipijit-pijit, dioles-oles, kemungkinan bukan jantung. Silakan itu ya bolehlah nunggu cucu dulu atau nunggu anak menantu atau nunggu besok misalnya, itu nggak apa ya. Tetapi kecuali nyerinya nggak khas, tapi nyerinya hebat sampai keringet dingin, sampai mual-mual, itu wajib ke IGD. Jadi misalnya nyerinya nggak kayak saya sebutkan tadi, nggak kayak berat gitu, tapi nyerinya hebat banget sampai mual-mual keringet dingin, kayak mandi keringet, tetap harus ke IGD meskipun nyerinya nggak khas. Itu Pak. Baik, ada 2 pertanyaan terakhir. Terakhir Ibu Irina. Mohon pertanyaannya singkat jelas. Terima kasih dok. Yang saya tanyakan, kalau misalnya hasil EKG, nama saya Bu Kiki Bambang. Kalau misalnya hasil EKG dokter berpendapat kurang bagus, terus kita disuruh ke periksa echo istilahnya ya. Nah itu hasilnya bagus. Sebenarnya yang akurat itu pemeriksaan EKG atau echo? Itu yang saya tanyakan. Jadi itu 2 pemeriksaan yang berbeda dan saling melengkapi. Kalau EKG itu untuk secara khas lebih spesifik ke kelistrikan jantung, iramanya sumbernya dari sikling yang normal enggak, terus tadi ada yang ada kontraksi yang prematur enggak, atau regular atau irregular, itu lebih dominan itu ya. Jadi kita langsung bisa bilang, oh ini iramanya enggak benar gitu. Itu yang tidak bisa dipastikan dengan echo atau USG. Nah, fungsi lain dari EKG itu bisa untuk melihat kemungkinan ada tidaknya pembesaran ruang jantung. Misalnya iramanya normal Bu, tapi kok kayaknya dari sambil rumput ini dokternya bilang ini, oh ini kayaknya jantungnya yang kanan membesar, kirinya membesar. Nah itu dia tidak valid. Validnya apa? Perlu di cross check dengan USG jantung. Nah, yang dimaksud dengan tidak baik itu yang mana? Kalau yang tidak baiknya dengan kelistrikan cukup sebenarnya dari EKG, oh ya udah ini memang gangguan irama jantung, tidak perlu echo. Tapi ketika tidak baik nih, curiganya pembesaran jantung, baru kita lakukan ekokardiografi, itu memastikan oh ternyata memang benar atau memang sebenarnya normal-normal aja. Jadi kita clue-nya yang berbeda, cuman awalnya kita lihatnya dari situ. Gitu. Itu ya Bu ya. Terakhir Ibu Irina. Terima kasih, saya Irina Mandarena. Ada 2 pertanyaan. Pertama mengenai bradikardi. Apakah yang disebut bradikardi itu permanen? Suatu penyakit yang permanen yang bisa dikatakan denyut jantung di bawah 60. Namun pada suatu kegiatan mungkin baru bangun tidur dan habis lari itu berbeda jauh, dan bisa dikatakan dengan kegiatan yang rutin melalui olahraga setiap hari bisa mencapai 70-74. Apakah orang tersebut masih disebut berpotensi bradikardi? Sampai sejauh mana penyembuhan probabilitas dari seseorang yang menderita bradikardi? Kedua, apakah, maaf dokter, saya hanya sebagai antisipasi memasuki masa pensiun, saya coba-coba untuk EKG, namun tidak melihat sampai sebatas kegiatan hariannya, dan bisa dikatakan kondisi bradikardi 58, 57, 56. Ya, kemudian tentu saya worry dan coba ke
spesialis jantung. Ingat-ingat berapa puluh tahun yang lalu pernah sakit sekali, nggak lebih dari 1 detik. Nah di situ saya datang ke dokter dan saya bilang, alasan apa kamu datang ke sini? Ya EKG saya rendah sekali deh. Untuk itu saya sebaiknya lebih antisipasi, saya rawat inap 1-2 hari. Pernah merasakan sakit? Ya, seperti detik. Saya nggak bilang puluhan tahun yang lalu. Dan oke, kateterisasi melalui apa itu tadi, USG jantung. Dan bisa dikatakan itu max yang saya oke saja mau saya di kateterisasi. Nah, ternyata ada 20%, 30%, dan 50% di persimpangan. Sampai saat ini, ya 10 tahun lebih, bahkan ya, belum kata 15 tahun mungkin, kejadian itu rutin minum obat angin tris, ekuivalen dengan Trazodone, kemudian seminggu 3 kali, apa ya namanya, semacam aspirin. Oke, sampai saat ini saya menunggu kapan USG lagi. Ini tahu berapa efeknya. Sampai sejauh mana kita harus menjalani USG tadi. Nggak pernah lagi sih. Terima kasih. Baik, yang pertama berarti tadi itu yang tadi saya sebutkan yang penyebabnya. Tapi secara garis besar penyebabnya itu ada 2 itu. Dia reversible dan irreversible. Ya, yang reversible itu bisa kembali lagi. Misalnya suatu waktu ada seseorang datang dengan detak jantung 40, tapi penyebabnya reversible. Misalnya elektrolit kaliumnya cuma 2, ketika kita naikkan jadi 5, jadi 3,5, 4, dia kembali normal. Atau gangguan karena tiroidnya, dia detak jantungnya terlalu cepat. Orang-orang dengan tiroid biasanya detak jantungnya cenderung lebih dari 100. Nah, kemudian kita perbaiki tiroidnya, jadi akan kembali. Itu yang reversible. Ada juga penggunaan obat, misalnya penggunaan obat-obat yang ternyata dia detak jantungnya cepat, jadi pelan. Nah, begitu dia stop obatnya, efeknya habis, dia kembali normal. Itu yang reversible. Kemudian yang irreversible itu yang apa? Yang irreversible itu bisa karena infeksi jantung maksudnya ya, namanya myokarditis. Dan yang paling sering itu adalah atau kongenital, bawaan, tapi biasanya munculnya usia muda, usia belasan. Kemudian bisa juga karena degeneratif. Degeneratif itu karena usia, tadi karena ada usianya nambah, kemudian hipertensi, diabetes dan lain-lain. Nah, kalau degeneratif itu, kalau yang reversible, mau tidak mau harus dilakukan alat bantu, device tadi. Entah itu bentuknya pacemaker atau apa, gitu ya. Nah, itu walaupun pada kenyataannya tidak melulu dia akan, misalnya pada saat dicek saat ini dia 40, mungkin ketika besok menjadi 50, itu sangat mungkin. Karena ibarat listrik, dia juga on off, kadang konslet, kadang enggak, kadang konslet, kadang enggak. Tetapi selama kita cari penyebabnya, tidak ada yang sifatnya reversible, dan ini adalah penyebab reversible, harus dilakukan pemasangan alat bantu. Jadi saat pertama untuk menentukan ini perlu tidak atau enggak adalah kita harus cari penyebabnya apa dulu, gitu ya. Jadi misalnya ibu 58, ternyata pada saat itu memang kaliumnya rendah, suplemen kalium selesai, udah masalahnya selesai. Itu saat itu. Yang kedua yang berhubungan dengan USG jantung, saya masih belum ini ya. Kalau sampai menentukan sumbatan 20-30 itu biasanya menggunakan kateterisasi yang menggunakan lewat tangan biasanya. Nah, sebenarnya itu kembali, semua gangguan jantung itu sifatnya degeneratif. Nambah usia, nambah plak. Normalnya, bukan normalnya ya, nggak normal sebenarnya, tapi di atas 30 tahun semuanya itu mulai terbentuk plak. Itu udah perjalanannya manusia seperti itu. Jadi usia 3, dekade 3, 31, 32, semuanya mungkin saya juga udah mulai ada plak. Semuanya. Nah, tergantung plaknya itu akan nambah banyak. Kalau hilang, kayak bayi lagi kemungkinan tidak bisa. Gitu ya. Tetapi dia akan nambah banyak, nambah betul atau tidak. Nah, untuk menjaga itu, yang 5 tadi, jaga hipertensi, jaga diabetes, jaga kolesterol, olahraga, dan lain-lain gitu. Artinya sebenarnya selama tidak ada keluhan dan
kita lakukan kategorisasi, kalau tak ada peluang itu sebenarnya dari infeksi, kecuali gula ada 30%. Terus sekarang minum sekali 5 tahun sering nyeri dada, perlu kita lakukan cek ulang untuk melakukan jangan-jangan nambah atau enggak. Tetapi selama nggak ada peluang, faktor risiko terkontrol, kalau saya sih tidak perlu melakukan kategorisasi lagi, kecuali eko. Kalau memang sudah terbukti, eko itu USG dan kalau memang sudah terbukti ada gangguan di fungsi pompa, biasanya per 6 bulan. Seperti itu Bu. Dan sebenarnya kalau cuma 30%, kalau saya sih tidak perlu minum obat. Nah itu cukup olahraga. Kalau punya obat faktor saja itu ada apa? Hipertensi, obati hipertensinya. Ada diabetes, obati diabetesnya. Olahraga, jalan. Nah itu 20 itu malah di usia berapa? Menurut saya itu udah bukan normal ya, tapi ya perjalanannya seperti itu. Kalau kecuali 70, 80, nah itu mungkin beresiko. Kalau saya seperti itu. Baik, terima kasih Dok. Tepuk tangan dulu untuk pembicara kita yang sangat menarik. Selanjutnya kami akan menyampaikan cindera mata kepada Dr. Setiawan Widodo. Jogjanya ngomong Widodo. Juga akan menyampaikan sertifikat apresiasi kepada Rumah Sakit Kita Keluarga. Untuk penyampaian cindera mata akan disampaikan mohon kesediaan Pak Dadi untuk menyampaikan cindera mata. Kemudian untuk sertifikat mohon kesediaan Ibu Desi menerima dari Pak Sigit. Mohon. Dan nanti akan dilakukan foto bersama Untuk para VIP dan Pak Dadi silakan. Pak. ini cendera mata buatan ibu dan semoga berkenan. Pak Dadi tetap tinggal di atas ya. Ibu Desi silakan. Jadi ada foto. Mohon kesediaan para tamu undangan untuk bisa ke panggung untuk foto bersama. Bu Dina, Silakan kepada undangan buat foto bersama. Dr. Ekri, Mbak Burini, Pak Tangka, Bu Dina, Pak Ekri.